Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai kode atau pengkodean Huffman dalam rangka pengerjaan tugas 1 mata kuliah teori informasi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih kode Huffman itu. Algoritma pengkodean Huffman merupakan salah satu algoritma yang biasa digunakan untuk mengkompresi data. Sebenarnya ada algoritma lain, contoh misalnya algoritma pengkodean ASCII. Pada algoritma ini, si algoritma pengkodean Huffman, simbol yang mempunyai probabilitas paling besar diberi kode paling pendek. Jumlah bit kodenya sedikit. Dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang atau jumlah bit kodenya terbanyak itu. Nah, kode tersebut ini diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya. Jadi untuk pemrosesannya nanti kita bisa membuat model sebuah pohon gitu. Namun pemodelan menggunakan pohon ini cenderung beberapa beberapa orang ya katakan mungkin termasuk saya juga ini akan sedikit menyulitkan ya. Ini nanti kita akan bahas sedikit lah di di slide berikutnya. Nah, kita masuk ke kelebihannya dulu. Kelebihannya di sini saya definisikan ada 3 ya. Yang pertama, satu, pengkodean Huffman ini adalah metode kompresi data yang efisien karena memberikan kode yang lebih pendek ke simbol yang lebih sering muncul dalam kumpulan data. Hal ini menghasilkan rasio kompresi yang lebih tinggi. Nah, salah satu kalau kita compare dengan pengkodean lain, contoh ISC, nah si pengkodean Huffman ini akan jauh lebih efisien gitu daripada ISC. Meskipun ISC itu algoritma yang pengkodeannya sering digunakan juga. Namun jika kita compare antara si Huffman dan juga ISG, pengkodean Huffman ini akan jauh lebih efisien. Jadi jika kalau kita ingin melakukan pengkodean, ya kalau dari saya sendiri, saya lebih prefer untuk menggunakan pengkodean Huffman ini. Nah, lalu pengkodean Huffman merupakan skema pengkodean awalan. Artinya tidak memerlukan penanda khusus untuk memisahkan kode yang berbeda. Hal ini akan membuatnya mudah untuk diimplementasikan dan dikodekan. Lalu, pengkodean Huffman ini adalah metode kompresi data yang paling banyak digunakan dan didukung oleh banyak perpustakaan perangkat lunak dan alat atau tools, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam sistem yang ada. Jadi maksudnya, pengkodean ini sudah disupport oleh banyak library-library di setiap bahasa pemrograman yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, kita bisa banyak library-library yang bisa kita download dari website NPM misalnya dalam konteks bahasa JavaScript yang sudah mendukung algoritma pengkodean Huffman ini. Dan juga ya pengkodean Huffman ini bisa diterapkan di berbagai macam bahasa pemrograman juga. Java, C++, JavaScript, Dart, dan sebagainya. Tuh. Karena kan ini sebenarnya hanyalah sebuah algoritma. Dan juga ya seperti yang poin ketiga ini dikatakan ya sudah banyak perpustakaan atau library dari bahasa program tuh yang udah support dengan pengkodaan ini. Jadi ya ini bisa dibilang algoritma yang production ready gitu. Nah, namun ada beberapa kekurangan dari kode Huffman ini yang mesti kita aware ya agar kita ketika kita ketika mendapat masalah ketika menggunakan algoritma ini kita tidak kebingungan dan kita bisa cepat mengambil tindakan untuk mengatasinya. Di sini saya definisikan ada 3. Yang pertama, satu, pohon Huffman ini bisa jadi rumit. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya dan sulit dipahami sehingga lebih sulit untuk melakukan debug dan memelihara kode. Lalu yang kedua, proses pengkodean dapat memakan waktu dan mahal secara komputasi terutama untuk kumpulan data yang besar. Jadi algoritma ini eh, akan memakan waktu atau misalnya di source dari misalnya komputer yang digunakan untuk pemrosesannya. Jikalau kumpulan data yang diproses itu kumpulan data yang besar. Oleh sebab itu, kalau dari saya, untuk mengatasi ini, saya biasanya akan langsung dari awal akan menulis kodenya tuh kode dengan optimal. Saya akan mengurangi misalnya pemanggilan function yang tidak perlu, eh, variabel-variabel yang didefinisikan namun tidak digunakan, saya akan menghapus itu. Sehingga ini akan istilahnya akan
mereduce jumlah memori yang dikonsumsi. Nah, oleh sebab itu ketika memorinya sudah di-reduce, otomatis ini akan membuat proses algoritma ini akan lebih cepat gitu. Jadi kita harus aware dari awal ya, kita ketika ingin menggunakan algoritma ini, kita harus mengoptimasi setiap kode-kode kita gitu. Lalu yang ketiga, pengkodean Huffman. Yang ketiga, pengkodean Huffman ini bisa menjadi kurang efektif pada data yang hanya memiliki sedikit simbol unik atau jika simbol sudah sangat terkompresi. Seperti itu. Nah, oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekiranya presentasi saya ini dapat menambah wawasan dan ilmu bagi teman-teman yang mendengarkannya. Dan sekali lagi, terima kasih.